Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya, kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab tentang adab memberi dan menerima hadiah. Kita masih membahas seputar memberi hadiah. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara amalan yang dianjurkan dalam urusan memberi hadiah, yaitu sering-sering saling memberi hadiah di antara suami dan istri. Jadi suami disunnahkan untuk memberi hadiah kepada istri, dan itu dirutinkan. Artinya ada kalanya walaupun cuma setahun 2 kali, atau hadiah-hadiah kecil setiap minggu, setiap bulan, dan itu adalah amalan yang dimuliakan. Begitu juga istri, ketika ada sesuatu kelebihan, maka hendaknya dia memberi hadiah kepada suaminya. Karena pernah Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya harta, dan bolehkah aku berikan sedekah kepada suamiku?" Jadi karena beliau berfikir kalau seorang istri itu ya sebaiknya kasih ke orang lain daripada memberi kepada suami. Lalu Rasulullah menjawab bahwa suamimu dan anak-anakmu lebih utama engkau berikan sedekahmu dibandingkan orang lain. Nah, ini menjadi dalil bahwa memberi hadiah adalah sesuatu yang sunnah di antara suami dan istri, dan ini akan menimbulkan rasa cinta, juga akan melanggengkan pernikahan. Baik, kita lanjutkan adab berikutnya dalam urusan memberi hadiah, yaitu ketika memberi hadiah maka jangan sampai di dalam hati terbersit untuk dikembalikan. Jadi ketika kita memberi, jangan ada di dalam hati semoga pemberian kita ini dibalas olehnya. Jadi harapan kita sebenarnya meminta balasan hanya kepada Allah. Begitulah Allah menganjurkan dan mengajarkan para nabi. Para nabi mengatakan kepada umatnya yang telah banyak dia berikan manfaat, apa kata mereka? La nas'alukum ajra in ajriya illa 'ala Allah.
kami tidak meminta dari kalian balasan pahala, karena kami hanya berharap pahala dari Allah. Jadi itu seharusnya kita juga tanamkan di dalam hati. Kalau memberi hadiah, jangan berharap balas, karena kalaupun dibalas, maka kita tak lagi mendapatkan pahala di sisi Allah, karena kita berharap dunia. Dan seandainya pun dibalas di dunia, sungguh kecil dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan sesuatu, lalu kita berharap dibalas dengan sesuatu, maka yang kita dapatkan ya hanya balasannya saja. Kado dibalas kado, uang dibalas uang, hanya itu saja yang kita dapatkan, tidak lebih. Karena kita meniatkannya dari awal bukan karena Allah, maka kita tak dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Merugilah kita, karena pembalasan Allah itu sangatlah besar. Allah kalau membalas sesuatu itu tidak bisa yang kecil-kecil. Satu kebaikan itu minimal dibalas 10 kali lipat. Satu kebaikan 10 kali lipat. Jadi kalau kita berikan hadiah kepada orang dengan satu benda yang mungkin harga benda itu 100.000 rupiah, maka di sisi Allah kita siap-siap menerima 1 juta rupiah minimal. Kalau Allah melihat hamba ini susah tapi tetap memberi hadiah, maka Allah bisa kali lipatkan suka-suka Allah. Karena semakin besar perjuangan untuk bersedekah, memberi hadiah, kita tak mampu, tapi kita berusaha menyenangkan orang lain, itu dibalas oleh Allah melebihi daripada hadiahnya orang kaya sesama orang kaya. Makanya satu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bahawa ada 1 dirham yang bisa mengungguli 100.000 dirham? Jadi Rasulullah mengatakan ada amalan 1 dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Jadi perbandingannya 1 dengan 100.000, bukan 100, bukan 1000, 100.000. Kalau 1 dirham 50.000 rupiah, seandainya 1 dirham 50.000 rupiah, berarti perbandingannya antara 50.000 dengan 5 miliar. Jadi sahabat terkejut, bagaimana bisa 1 dirham mengungguli 100.000 dirham? Maka sahabat tanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Yaitu ketika orang yang fakir, miskin, lalu dia memberi dengan 1 dirham, sedangkan dia cuma punya 2 dirham, tapi dia memberi dengan 1 dirham, lalu dia hidup dengan 1 dirham yang lain, itu mengungguli pahalanya melebihi pahalanya orang-orang kaya yang bersedekah 5M atau 100.000 dirham. Kenapa? Orang kaya sedekah 5M, tetapi yang masih di tangannya masih tersisa 20 triliun lagi, Pak. Karena kan mudah sekali menjadi kaya hari ini, Pak. Dengan korupsi 300 triliun lebih, lalu cuma dihukumi 6,5 tahun, orang bisa kaya. Jadi ini kata Nabi SAW. Makanya semakin kuat perjuangan untuk memberi sesuatu, semakin besar. Oleh karena itu rugi sekali seandainya kita berharap dari manusia. Rugi sekali. Maka kalau memberi itu, memberi hadiah atau apa saja, itu jangan pernah terbersit di hati berharap dari manusia. Apalagi Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahawa buruk sekali sifat orang yang ketika memberi lalu berharap untuk dikembalikan. Sampai Rasulullah mentamsilkannya dengan seekor anjing.
Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, la yahillu lirajulin ay yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibbatan. Tidak halal atau tidaklah boleh seseorang yang memberi suatu pemberian, iaitu hadiah, atau menghibahkan sesuatu benda, fayarji'u fiha, lalu dia meminta kembali benda tersebut. Haram, tak boleh setelah memberi lalu meminta kembali. Illa, kecuali yang boleh melakukan itu adalah al-walid fima yu'ati waladahu. Yang boleh melakukan itu hanya orang tua yang telah memberikan hadiah atau hibah kepada anaknya, maka orang tua itu boleh menarik kembali hibahnya. Hanya itu orang yang boleh menarik kembali hibah. Kalau bukan urusan antara orang tua dan anak, maka Rasulullah menyambung hadisnya, kata Rasulullah, wa mathalul ladzi yu'til 'atiyata summa yarji'u fiha, orang-orang yang memberikan suatu pemberian atau memberikan hadiah atau hibah lalu kemudian dia menariknya kembali, dia tarik kembali, dia minta kembali, maka kamathalil kalbi ya'kulu fa idza syabi'a qa'a summa 'ada fi qai'ihi, sama seperti anjing yang sudah memakan sesuatu lalu kemudian makanan itu dimuntahkan, lalu kemudian dia menelan kembali muntahannya. Jadi kalau bahasa sederhananya apa? Orang yang sudah memberi lalu berharap untuk dikembalikan atau meminta untuk dikembalikan, sama seperti anjing. Ini kalau kita kasih tahu anjing, anjing aja bingung. Karena anjing tidak pernah minta kembali apa yang telah dia berikan. Tapi ini tamsilannya sudah seperti anjing. Nabi itu tak pernah memberikan contoh-contoh yang sangat buruk, tapi dalam urusan ini langsung contohnya asing. Anjing yang sudah memuntahkan sesuatu lalu dijilatnya, dimakannya kembali, itulah orang-orang yang sudah memberi sesuatu lalu meminta untuk dikembalikan atau berharap untuk dikembalikan. Jadi berharap saja tak boleh, apalagi meminta. Ini kadang-kadang terjadi, Pak. Berapa tahun yang lalu ada seseorang mencalonkan diri, lalu kemudian dalam kampanyenya dia memberikan ambal ke masjid. Kan sempat heboh berita itu berapa tahun yang lalu, Pak, itu. Kejadiannya bukan di kita. Ya, karena di kita biasanya tidak ada yang kayak gitu. Biasanya yang banyak tu di Vietnam, Kamboja, kayak gini ambal gedanya udah ada. Ya. Jadi semua ambal di masjid ditarik kembali ketika dia tidak mendapatkan suara di kampung itu. Disuruh lipat semua ambal, dia tarik kembali. Akhirnya panitia masjid melipat semua ambal-ambal, getik uluang. Jadi bukan lagi dikembalikan baik-baik, dilempar keluar, kacau ke roket, pulang ke roket. Begitu cerita yang kita dapatkan kabarnya, dan itu berkembang di koran. Maka buruk sekali orang yang sudah memberi lalu berharap. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada harapan itu, karena kita sudah cukup serahkan sama Allah, lalu Allah akan pelihara harta kita itu. Nanti lihatlah waktu kita menjumpai harta itu di akhirat, itu Masya Allah sudah menggunung. Karena Nabi SAW pernah mengatakan juga dalam hadis yang sahih, seseorang yang memberi apakah hadiah atau sedekah, lalu kemudian Allah mengambilnya, diambilnya dengan tangan kanannya, saking mulianya diambil dengan tangan kanannya. Ini jangan bayangkan Allah punya tangan kanan seperti tangan kita, laisa kamitslihi syai'. Tapi ini menunjukkan hadis Nabi, Allah memuliakan orang yang memberi. Diambilnya dengan tangan kanannya, kata Nabi, lalu dipeliharanya. Dipelihara, disuburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian
benda yang kita pernah beri di dunia berubah menjadi gunung. Kenapa? Kata Nabi, seperti engkau memelihara anak unta sampai menjadi bapa unta, begitulah Allah memelihara harta kita. Maka kita ketika mengambil semua hadiah yang pernah kita berikan ke orang, tidak lagi berbentuk hadiah tersebut, tetapi sudah menggunung, Allah suburkan. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Berbuat sedikit tetapi berubah menjadi gunung-gunung yang ada di akhirat. Kalau Bapak mau lihat gunung tersebut, mau lihat hadiah-hadiah atau sedekah yang pernah Bapak beri, jumlahnya besar sekali, ada syaratnya, yaitu mati dulu. Kalau mau lihat, mati dulu. Sekarang kita belum bisa lihat karena belum mati. Mau tahu benar atau tidaknya, tanyalah kepada orang yang sudah mati. Betul kepada Nabi mendoa, semua Allah kabarkan itu. Makanya yang paling bagus sikap setelah memberi hadiah apa? Iaitu lupakan. Alih tajuk berdoa, habis kasih sudah lupakan. Tak perlu kita bahkan meminta sesuatu darinya. Karena ada juga model begini, Pak. Dia nak minta kembali barang yang dia berikan, tapi dia minta supaya didoakan. Berarti masih ada sesuatu harapan dari orang tersebut. Kami dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau di Mesir itu, di Al-Azhar itu, kalau musim ujian mau kuliah itu memang luar biasa beratnya, sehingga mahasiswa itu kadang-kadang ketika mulai musim ujian itu, ujian sebulan ujian itu, habis ujian biasanya demam, tipes, pokoknya lagi-laginya lah, memang cukup berat ujiannya. Habis ujian, sebelum ujian itu mahasiswa itu memberi sedekah ke pengemis ke orang-orang miskin di Mesir itu. Ada orang-orang miskin di masjid, dia berikan hadiah atau dia berikan sedekah, tapi dia berkata, ini ada sedikit dari kami, tapi tolonglah doakan kami biar bisa lulus ujian ini. Padahal perbuatan itu pun tak baik. Artinya kita memberi lalu kita berharap sesuatu dari dia, berarti kita masih menggantungkan harapan supaya dibalas walaupun dengan doa. Makanya baik dalam doa bagau pada tajuknya, tajuk bau rengasin kamu doa kelung kiban berdoa, dia saja itu tak solat. Kita kasih pengemis lampu merah, begitu kita buka kaca pintu mobil apa, kita berikan, lalu kita mengatakan bahwa doakan kami ya. Kita minta doa dari orang yang tak solat, kita minta doa dari orang yang tak kenal Allah. Itu pun perbuatan sia-sia. Jadi jemaah melakukan Allah, tuluskan hati betul-betul hanya karena Allah. Jangan sedikit pun ada keinginan untuk dibalas. Ini penyakit yang kita lupa. Salah satu kesalahan kita berbuat baik adalah memohon untuk dibalas kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah minta kita kalau berbuat baik ke orang, salah satunya adalah dengan memberi, maka berbuatlah baik itu seperti Allah berbuat baik kepadamu. Coba lihat Allah berbuat baik kepada kita apa? Allah pelihara kita, Allah berikan nikmat kepada kita. Siang malam Allah tak lupakan kita, rezeki selalu diturunkan. Kita butuh air, turun dari awan. Kita butuh dari tanah, kita gali, ternyata air masih tersimpan di bawah tanah. Hidup kita besar dalam bimbingan Allah. Bahkan kita diberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Waktu kita istirahat di malam hari, ketika malam sudah sunyi, ketika tak ada perlindungan, tapi Allah tetap menjaga kita. Kita punya sifat tidur, lelah, tapi Allah la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tak ada ngantuknya, tak ada tidurnya. Allah yang tak pernah tidur menjaga kita yang sering tertidur. Jadi seakan-akan Allah mengatakan apa? Tidurlah hambaku, tidurlah, biarlah aku yang menjagamu, karena aku tak pernah tidur. Lihatlah kebaikan Allah. Pernahkah Allah meminta balasan dari kita? Allah tak minta apapun. Oh, ada Allah minta supaya kita mensyukuri. Mensyukuri itu bukan membalas, hanya untuk mengetahui diri, untuk tahu diri.
Jadi tahu diri bahwa dia hamba Allah itu sudah cukup bagi Allah. Nabi diberikan oleh Allah macam-macam kemuliaan, jaminan surga, diberikan sungai, diberikan telaga Al-Kautsar. Lalu Nabi ibadah sampai bengkak kakinya, bercucuran air mata sampai basah bajunya. Ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah seperti begitu? Bukankah engkau seorang Nabi yang telah dijamin surga?" Seharusnya dalam logika Aisyah, ya nak butuhlah, nak perlulah sampai segitunya. Udah kayak jamin surga. Kalau sudah dijamin kan tak mungkin keluar lagi ke neraka. Itu seorang Nabi. Kalau kita kan tidak ada jaminan, Pak. Tapi apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hamba bersyukur? Kenapa Nabi mengucapkan itu? Karena Nabi ingin supaya dia diketahui oleh Allah, dia tahu diri bahwa dia telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Maka kita itu tidak diminta membalas. Tak sanggup kita balas pemberian Allah. Kayak mana kita mau balas pemberian Allah? Yang mandum-mandum kita nyonya udip di atas pemberian Allah. Siang malam kita hidup di atas pemberian Allah. Kita dapat jodoh, kita punya anak. Lalu anak kita juga hari ini alhamdulillah besar, sehat, kemudian pintar, lalu saleh, berbakti, semua itu pemberian Allah. Yang kita yang kaya-kaya, Pak, itu jangan merasa bahwa kaya itu karena kita yang mencari. Itu perkataan Qarun yang mengatakan bahwa dia kekayaannya itu karena ilmunya. Jadi waktu ditanya tentang dari mana hartanya, Qarun yang jawab, ini semua karena usahaku. Nyo karena long usahanya, nyo karena cara long berbisnis. Itu jawaban Qarun. Jawaban yang betul bukan itu, tapi jawablah seperti Nabi Sulaiman menjawab, haza min fadli rabbi. Ini pemberian Allah untukku. Makanya nyo orang-orang kaya hanya dah jawab, ilung roji saya dulu ni usaha saya ni dari muda ni. Kalau bukan keras sekali saya berusaha, tak mungkin saya kayak gini hari ini. Itulah jawaban Qarun. Kita kaya, Pak, tak perlu berusaha pun bisa kaya kalau Allah ingin memberi. Tapi kalau kita ingin kaya, kalau Allah tak memberi, berujung tetap miskin. Bapak daftar PNS 10 kali tak lulus-lulus, Pak, kalau Allah tak mengizinkan kita berada di dunia itu. Ada orang yang tak daftar lulus sendiri, Pak. Begitulah Allah menginginkan. Makanya kita hanya perlu memberitahu, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu saja. Mau balas, tidak sanggup balas. Makanya Allah mengatakan, berbuat baiklah engkau seperti Allah berbuat baik kepadamu. Dan terakhir yang mau saya kasih tahu bahwa kita paling banyak jatuh dan terjebak dalam kesalahan apa Bapak Ibu? Yaitu ketika kita memberi untuk anak kita, lalu kita berharap supaya dibalas kebaikan itu. Dan itu kita tak sadari telah melakukannya. Kita sering mengatakan ke anak-anak, ingat ya, yang sekolahkan kamu siapa? Ayahmu ni nak, ayahmu. Dalam nasihat kita mengatakan ratusan juta ayah habiskan untukmu nak. Ayah tidak harap apa-apa, cuma ayah harap kalau kamu sudah jadi orang, berarti sekarang belum jadi orang, masih binatang. Makanya sering dipanggil buy, kata-kata. Ayahnya berkata, kalau kamu sudah jadi orang nak, kamu sudah ada kerja, ya janganlah lupakan kami. Itu berarti kita apa tuh? Kita berbuat baik ke anak kita demi mengharap supaya dibalas oleh anak kita. Disitulah hilangnya pahala kita ketika berbuat baik kepada anak. Seharusnya kita berbuat baik itu karena Allah suruh, Allah yang perintahkan. Masalah balasan dari Allah, nggak perlu kita harap dari anak. Maka orang tua yang saleh alim itu habis berbuat baik ke anak, ya sudah, mau dia balas mau tak dia balas, yang penting dia dibalas Allah. Makanya anak kalau sudah bisa baca Quran, kemudian anak jadi ahli sedekah karena melihat ayahnya sering sedekah, lalu dianjurkan bersedekah. Setiap bacaan dia, setiap salat dia, setiap sedekah dia tetap dialirkan pahala untuk orang tuanya, selama orang tuanya tak berharap dia balas balik oleh orang tua. Maka kita jadi orang tua Bapak Ibu, jangan sindir-sindir anak, kah kakaya ke jino, kadua ke lum. Tak perlu. Kalau kita memang betul untuk Allah, maka Allah akan membuat dia juga berbakti kepada kita. Jadi semuanya urusan memberi serahkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab ketika memberi sesuatu kepada manusia.